mercy. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a look, but it's too cold to bite me. Bird, bird, frozen, you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 Formasi 7A Stikes Sarapan Ibu. Di sini kami yang beranggotakan saya Dina Susri Rahmadani, Ferry Lydia Ashifa, dan Lasmaria Delita Siburian. Kami akan menjelaskan tentang Cause of Illness atau COI pada mata kuliah Farmakoekonomi. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Medi Andriani MPham SCI. Baiklah, slide yang pertama akan saya jelaskan tentang apa itu pengertian dari cause of illness. Cause of illness dapat dilakukan berdasarkan data epidemiologi, yaitu pendekatan prevalensi atau insidensi metode yang dipilih untuk menghitung biaya, yaitu top down atau bottom up, dan hubungan antara awal penelitian dan pengumpulan data, yaitu studi retrospektif dan prospektif. Selanjutnya, pendekatan prevalensi versus insidensi. Studi COI dapat didasarkan pada prevalensi atau insidensi. Studi prevalensi mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sedangkan insidensi mengacu pada jumlah kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Pendekatan prevalensi merupakan perkiraan biaya penyakit atau kelompok penyakit pada semua kasus yang terjadi di dalam periode 1 tahun, baik biaya langsung maupun produktivitas yang hilang. Pendekatan insidensi memperkirakan biaya sumber hidup kasus baru dari suatu keadaan atau kelompok ke dalam periode tertentu. Selanjutnya, pendekatan top-down versus bottom-up. Perbedaan lain antara kedua pendekatan di atas adalah bahwa pada pendekatan insidensi analisis dilakukan secara bottom-up, meliputi semua biaya penyakit selama hidup. Data yang diperlukan lebih detail dibandingkan pendekatan prevalensi. Pendekatan prevalensi dilakukan secara top-down, mengalokasikan total biaya untuk masing-masing kategori penyakit secara umum. Pada pendekatan bottom-up, diperkirakan biaya dapat dibagi menjadi 2 langkah, yaitu langkah pertama adalah memperkirakan jumlah input yang diperlukan dan langkah kedua adalah memperkirakan unit cost dari input yang digunakan. Biaya diperhitungkan dengan mengalihkan unit cost dengan jumlah data yang diperlukan akan bervariasi, tergantung dari cakupan penelitian pada studi yang komprehensif. Biasanya dilakukan survei secara nasional, sehingga dapat disajikan data yang sesungguhnya dari sumber daya yang akan digunakan. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Lasmaria. Kepada Lasmaria, saya persilahkan. Selanjutnya adalah cost of illness prospektif versus retrospektif. COI dapat dilakukan secara prospektif dan retrospektif tergantung dari hubungan antara waktu penelitian dilakukan dan pengumpulan data. Pada studi COI retrospektif, saat studi dilakukan, semua kejadian yang relevan sudah terjadi. Proses pengumpulan data mengacu pada data yang sudah ada. Sedangkan pada studi COI prospektif, kejadian yang relevan belum terjadi saat penelitian dilakukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti pasien setiap waktu. COI berdasarkan prevalensi maupun insidensi dapat dilakukan secara prospektif atau retrospektif. Selanjutnya, evaluasi biaya dalam cost of illness. COI diperkirakan dengan mengidentifikasi komponen biaya dan menilai dalam unit moneter. Kategori biaya yang dihitung dalam memperkirakan biaya total dari COI adalah biaya langsung dan produktivitas yang hilang. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya pelayanan adalah dengan pendekatan micro costing atau gross costing. Pada metode micro costing, biaya pelayanan dinilai dengan menjumlahkan masing-masing komponen biaya
kunjungan ke rumah sakit, maka dilakukan identifikasi pengukuran dan evaluasi terhadap sumber daya seperti misalnya personel, terapi, dan tes laboratorium. Dengan kata lain, bahwa micro costing menggunakan pendekatan bottom up, yaitu perhitungan komponen biaya, produksi atau input untuk mendapatkan output. Selanjutnya, tujuan utama dari COI adalah yang pertama, untuk menilai beban ekonomi suatu penyakit dalam masyarakat. Hasil studi dapat digunakan sebagai informasi tentang jumlah sumber daya yang digunakan karena penyakit dan berdasarkan data epidemiologi, morbiditas, dan mortalitas dapat diketahui peringkat penyakit dan berdasarkan beban ekonominya. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan biaya total berdasarkan insidensi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi manajemen klinik dari suatu penyakit pada tingkat nasional. Yang keempat, menjelaskan variasi biaya. Selanjutnya, analisis biaya COI. Analisis biaya atau cost analysis menilai biaya-biaya dalam penyelenggaraan pelayanan, program atau intervensi. Dilakukan untuk menilai jenis biaya apa saja yang terlibat dalam mengembangkan atau mengontrak suatu pelayanan tertentu atau program yang diterapkan. Pertama, kos yang langsung berkaitan dengan sektor kesehatan dalam bentuk sumber daya rumah sakit berupa treatment, bed days, outpatient, attendance, overheads, dan sumber daya perawatan komunitas, kunjungan visit dokter dan perawat, ambulans. Kedua, perlu dipertimbangkan kos secara langsung oleh pasien dan keluarganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry Lydia Ashifa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran biaya. Pertama, sangat sulit merekam seluruh konsumsi medik karena pemberi pelayanan kesehatan maupun perusahaan asuransi hanya mencatat sebagian biaya terkait sistem pelayanan kesehatan tertentu saja. Yang kedua, menggunakan sumber data tersebut tidak akan memungkinkan mengukur biaya pasien dan keluarganya. Yang ketiga, informasi hanya tersedia pada tingkat rata biaya, tidak pada level per pasien. Untuk mengukur informasi biaya pada level pasien hanya dapat dilakukan dengan mengamati biaya per pasien. Selanjutnya yaitu marginal biaya dan kesempatan biaya. Dua konsep utama yang menjiwai analisis ekonomi adalah analisis marginal dan biaya kesempatan. Dalam analisis marginal, manfaat investasi tambahan pada sumber daya yang ada diamati sebagai pengamatan terhadap mencakup biaya tambahan dan pengamatan. Biaya kesempatan dari suatu kegiatan adalah nilai usaha alternatif yang mungkin telah dilakukan dengan sumber daya yang efforts. Selanjutnya, analisis biaya. Analisis di mana hanya biaya alternatif yang dibandingkan. Biaya minimalisi analisis di mana biaya alternatif dibandingkan dan konsekuensi dari layanan yang dianggap setara. Misalnya, pencarian untuk alternatif biaya terendah, analisis biaya. Efektivitas sebuah analisis di mana biaya dan konsekuensi dari program diukur dalam sebanding sesuai unit fisik alami. Misalnya, biaya yang berkaitan dengan efek tunggal yang mungkin berbeda dalam besarnya di seluruh alternatif. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream.